Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman tubuh Kristus. Bersyukur ya, hari ini kita liburan dan kita mau sama-sama mendapatkan pembekalan ya, firman Tuhan, supaya kita semakin seperti apa yang Tuhan kehendaki hidup kita dan keluarga kita. Ya, selamat pagi Kak Edi, terima kasih Kak, tetap setia Kak, tetap mau melayani pagi hari ini. Puji Tuhan. Ya, saudara, pagi ini walaupun sebagian teman-teman kita ya ada yang mungkin dalam perjalanan liburan ya, dalam mungkin ada yang pulang kampung ya, kita bersyukur seberapa kita yang ada di tempat ini ya, kita masih boleh mendapat anugerah untuk saudara ya sama-sama mendengarkan pengajaran. Nah, hari ini saudara, saya mau membahas tentang melanjutkan apa yang kita sudah belajar, bagaimana kita saudara menjadi orang tua yang berhati Bapa. Nah, saudara, kita sudah belajar minggu lalu bagaimana kita memberikan saudaraku 4 hal kepada anak kita. Masih ingat? Ya, kita memberikan saudara rasa aman lewat kasih yang tidak bersyarat. Ya, kita memberikan saudara otoritas moral. Ya, saudara, kita memberikan juga saudara ya peneguhan potensi, dan kita memberikan juga saudara identitas kepada anak-anak kita. Ya, itu adalah kopi. Ya. Nah, hari ini saudara, saya mau membahas tentang kita harus tahu perjalanan rohani ya dari anak-anak kita ya, dan ini bisa diterapkan juga bagi kita ya, bagi anak-anak rohani kita ya, bagi kompak kita ya. Kita harus praktekkan saudara supaya anak-anak kita ya yang kita sedang mentor, yang kita sedang saudara didik, mereka mempunyai saudaraku perjalanan rohani, tahu dia mau kemana. Nah, saudara, kita akan lihat saudara apa perjalanan rohani orang Kristen, seperti apa. Nah, kita harus paham ini saudara. Ya, kalau kita nggak ngerti gambar besarnya, dalam kita mendidik anak kita nggak tahu dia mau kemana, ya. Tuhan mau dia dibawa kemana, kita nggak jelas. Nah, saudara, kita sama-sama lihat ayat ini, ya. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai ayat 14. Nah, saudara, kalau kita baca ayat ini ayat 12 sampai dengan ayat 14, inilah perjalanan rohani setiap orang percaya. Ya, setiap murid Kristus yang lahir baru, ya dia tahu dia mau kemana. Dia tahu saudaraku perjalanan rohaninya. Nah, 1 ayat sebelum ini saya tidak masukkan, ya ayat 11 nanti saudara baca aja sendiri. Ya, ayat 11 katakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ya, ia tidak tahu kemanakah ia pergi karena kegelapan telah membutakan matanya. Nah, jadi orang yang belum lahir baru, saudara, dia buta katanya. Dia masih hidup dalam kegelapan, makanya dia buta. Nah, orang buta nggak tahu dia mau pergi kemana, saudara. Dia nggak jelas tujuan hidupnya. Nggak jelas, saudaraku, arahnya, hidupnya. Tapi kita orang yang udah lahir baru, saudara, kita tahu kita mau kemana. Kita tahu perjalanan rohani kita arahnya kemana. Nah, inilah saudaraku arah perjalanan rohani orang-orang Kristen sejati. Ya, ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya.
Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, saudara, jadi perjalanan rohani orang Kristen itu jelas. Karena dia tidak lagi buta, dia matanya sudah terbuka. Ya, dia tahu dia mau kemana arahnya. Nah, saudara, orang Kristen harus mengikuti perjalanan rohani dari orang Kristen anak menjadi orang Kristen muda, akhirnya menjadi orang Kristen bapak. Nah, ini arahnya pertumbuhan kita. Ya, kita mengarah ke sana. Jadi, saudara, kalau kita mendidik anak, ya, kita juga mesti arahkan ya anak kita, baik anak rohani maupun anak jasmani, saudara, ya ke arah pertumbuhan rohani dengan pola 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 ini. Nah, saudara, kalau kita lihat 3 tingkat pertumbuhan rohani ini, ya, masing-masing ya saudaraku orang Kristen di tiap ya tingkat pertumbuhan ini ada kebutuhan-kebutuhannya. Ya, nah kebutuhan-kebutuhan ini harus dipenuhi. Kalau dia tidak dipenuhi, saudara, maka dia menjadi tidak sehat, sakit, tidak normal. Ya, contohnya, saudara, ini contoh dulu ya. Misalnya Kristen anak, ya. Nah, ini dalam natural aja. Misalnya seorang ya waktu anak baru lahir, dia ya tidak dikasih minum susu misalnya, saudara. Ya. Nah, dia dikasih, saudaraku, ya makanan yang lain. Apa akibatnya, saudara? Tentu anak ini nggak sehat. Ya, tentu anak ini, saudara, nggak bisa bertumbuh dengan baik. Ya, malnutrisi, kekurangan nutrisi. Akibatnya apa, saudara? Sakit. Ya, akibatnya apa, saudara? Nggak bertumbuh dan nggak berbuah. Jadi, saudara, kita harus selalu mengadakan check up rohani. Kita sehat nggak? Nah, kita rajin bikin check up ya jasmani, saudara. Sakit-sakit kita, ya kita sehat apa enggak? Ya, kita rajin ke lab ya, kita cek, saudara. Saya sehat enggak ya? Kerohanian apa? Jasmani saya ya. Ada kolesterol enggak? Ada gula enggak? Ya, ada sakit jantung enggak? Ya, saudara, kita cek. Tapi kita sering secara rohani nggak pernah check up. Ya, banyak orang Kristen nggak tahu dia sehat apa enggak. Ya, nggak pernah tahu, saudara. Ya, maka akibatnya apa? Kita nggak bisa bertumbuh karena kita nggak tahu standarnya sehat sama enggak itu apa. Nah, tiap orang Kristen di sini, saudara, tiap tingkat orang Kristen di sini ada standarnya. Ada apa, saudaraku? Ya, ada ukurannya. Ya, kebutuhan apa yang dia perlukan. Kalau kebutuhan itu nggak terjawab, ya dia sakit, saudara. Nggak mungkin bisa bertumbuh. Makanya banyak orang Kristen, saudara, 20 tahun ikut Tuhan, ya. Kita lihat nggak banyak bertumbuh sebenarnya. Sakit dia, saudara. Ya, 15 tahun ikut Tuhan, saudara. Ya, nggak pernah, saudaraku, sehat. Ya, kenapa? Ada problem di sini. Nah, karena itu kita mau lihat, saudara, ya sebentar 3 tingkat kerohanian ini, ya tetap di PowerPoint ini, ya saudara. Mari kita lihat masing-masing ada kebutuhan yang harus
terpenuhi. Ya, yang pertama, orang Kristen anak. Nah, kalau saudara baca di ayat ini ayat 12, kalau orang Kristen anak, dia punya 2 kebutuhan yang harus terpenuhi. Pertama, dia harus tahu dosanya diampuni oleh karena namanya. Nah, ini dia perlu tahu, saudara. Dosanya telah diampuni ya karena namanya. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-14, ya, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Jadi Kristen anak perlu mendapat 2 kebutuhan ini, saudara. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, dia perlu, saudaraku, tahu dosanya telah diampuni oleh karena namanya. Ya. Nah, yang pertama ini, saudara, ya, dosanya telah diampuni. Nah, beberapa terjemahan, ya, kalau saudara baca terjemahan lama TL, ya, terjemahan lama itu, saudara, disebut ya sebab segala dosamu telah diampuni. Ya, segala dosa. Jadi ada kata segala. Memang kata hamartia, saudara, ya bisa artinya satu dosa, ya, tapi bisa artinya sekelompok dosa, saudara, atau segenap dosa, ya, atau collectively, ya, bahasa Inggrisnya collectively. Jadi dosa secara kolektif diampuni, saudara. Nah, jadi makanya ada yang menerjemahkan segala dosamu telah diampuni karena namanya. Nah, kelihatannya konteksnya itu lebih tepat, saudaraku. Jadi yang dimaksud adalah segala dosamu telah diampuni karena namanya. Jadi kita mesti tahu segala dosa kita sudah diampuni. Ya, dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa masa depan. Ya, termasuk akarnya dosa, yaitu dosa asal. Itu juga sudah diampuni. Karena kalau Tuhan Yesus gagal mengampuni semua dosa kita, kita nggak ada yang selamat, saudara. Tidak ada yang selamat. Ya, satu dosa aja lupa, saudara, diampuni, mateng kita, masuk neraka kita. Ya, karena dosa mengakibatkan maut, kan? Makanya Tuhan Yesus harus ampuni segala dosa kita. Nah, ini kita mesti tahu, saudara. Ya, kalau segala dosa kita sudah diampuni, maka saudara, barulah kita bisa jadi orang benar. Ya. Nah, saudara, jadi kita menjadi orang benar itu karena segala dosa kita sudah diampuni. Ya, makanya kita disebut orang benar. Orang benar artinya apa, saudara? Ya, artinya orang yang di hadapan Tuhan, ya, Tuhan melihat dia seperti dia belum pernah berbuat dosa. Itu dia, saudara. Ya, saudara adalah orang benar. Dibenarkan karena kasih karunia, bukan dibenarkan karena perbuatan, saudara. Ya. Jadi, saudara, kita menjadi apa, saudaraku? Ya, kita menjadi orang benar. Baru kita berbuat benar. Jangan terbalik ya. Nah, banyak orang percaya salah tafsirannya, saudara. Ya, kita mesti berbuat benar supaya jadi orang benar. Salah, terbalik. Ya, kita sudah menerima karunia kebenaran, saudara. Ya, jadi kita dianugerahkan kebenaran. Ya, baru kita jadi orang benar, saudara. Nah, karena kita orang benar, kita bisa berlaku benar. Jangan terbalik. Kita bukan berlaku benar supaya jadi orang benar. Nah, kalau itu perbuatan berarti. Ya, saudara, kebenaran itu bukan hasil perbuatan. Kebenaran itu anugerah. Karena dosa saudara sudah diampuni. Ya, maka saudara jadi orang benar. Baru dari situ saudara bertindak benar. Jadi kita perlu bertindak benar, tapi dari status kebenaran kita, saudara.
Ya, nah ini mesti jelas. Banyak orang Kristen nggak jelas, kacau balau di sini. Ya, makanya dia nggak tumbuh, saudaraku, kekristenannya. Ya, dia nggak tahu, saudara. Ya, betapa, saudaraku, dia adalah orang benar. Ya, nah ini kita mesti tahu kita orang benar. Ya, karena kita orang benar, kita bisa berbuat benar. Ya, karena kita orang benar, kita pasti berhasil berbuat benar. Kalau kita nggak tahu kita orang benar, kita nggak yakin saya bisa jadi benar nggak ya, bisa melakukan kebenaran nggak ya. Nah, dia ragu-ragu, nggak ada iman, makanya dia nggak bisa melakukan kebenaran karena dia ragu-ragu. Ya, nah saudara, ini penting sekali. Nah, kita diampuni oleh karena namanya. Ya, siapa? Nama Yesus. Yesus itu artinya YHWH yang menyelamatkan. Ya, kita, saudaraku, diampuni oleh karena juru selamat kita Yesus Kristus mati di kayu salib, saudaraku, buat kita. Ya, oleh karena dia mengampuni dosa kita, saudara. Ya, betapa besar pun dosa kita, saudara. Seperti apapun merah kirmisi, ya, akibat penebusan Kristus di kayu salib, kita dijadikan putih seperti salju, saudara. Nah, ini kita mesti tahu, Kristen anak mesti tahu ini. Kalau enggak, dia enggak pernah, saudaraku, yakin bahwa dia sudah diselamatkan, saudara. Ya, dia enggak pernah yakin. Ya, nah banyak nggak saudara di sini yang nggak yakin keselamatannya? Ya, karena apa, saudara? Karena saudara nggak punya jaminan keselamatan. Ingat, saudara, di dalam Kristus kita punya jaminan keselamatan. Ya, kita pasti selamat, saudaraku. Ya, di dalam Kristus tidak ada mudah-mudahan. Ya, oh, apa ya? Semoga. Ya, semoga artinya semua mogok dan gagal. Hanya Kristus yang bisa menyelamatkan kita, saudara. Ya, makanya kita jangan kayak orang yang kepercayaan lain. Kamu bisa selamat masuk surga, ya mudah-mudahan lah. Ya, kamu bisa masuk surga, semoga. Ya, nggak jelas. Tapi orang yang saudara percaya Yesus jelas. Ya, karena segala dosanya telah diampuni karena namanya. Maka dia, ya saudaraku, bisa yakin dia selamat. Saudara, ada orang udah 10 tahun gak yakin-yakin loh dia selamat, saudara. Bahkan di sini mungkin ada yang ikut Zoom 20 tahun ikut Tuhan masih belum yakin dia selamat. Parah. Nah, orang yang tidak tahu dia sudah selamat, saudara, dia nggak bisa bertumbuh, saudara. Oh, masa bisa Pak Edi kita tahu kita udah selamat? Bisa. Ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13. Segala hal ini dituliskan supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, ya, tahu, sekali lagi, tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Tahu, kita bisa tahu kita udah selamat. Nah, tahunya dari mana, saudara? Bukan karena kata orang. Ya, oh saya kata PKS saya udah selamat. Kata PKS. Ya, nah itu orang belum ngerti dia. Ya, belum yakin dia selamat karena kata orang. Ya, kata orang itu bisa berubah-berubah, saudara. Ya, kadang-kadang orang itu yang ngomong kayaknya kamu selamat, kayaknya enggak jelas. Ya, atau kamu, ya, manusia itu bisa, saudaraku, ya, nggak jelas, dia sendiri nggak jelas. Ya, jadi kita jangan, saudaraku, ya, keyakinan keselamatannya karena kata orang, bukan. Kata firman. 1 Yohanes 3 ayat 1 Yohanes 5 ayat 13 tadi, ya. Segala hal ini ditulis. Nah, firman Tuhan ditulis ayat sebelumnya, ya. Barang siapa yang memiliki Kristus, ya, memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa yang tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Ya, jadi itu ditulis
supaya kita yang percaya kepada nama anak Allah, yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, tahu. Jadi kita tahunya, saudara, bukan karena manusia ngomong, karena firman ngomong. Kita tahunya itu, saudara, ya, bahwa kita sudah memiliki hidup yang kekal. Nah, ini penting, ya, saudara. Ini penting. Kalau enggak, saudara, ya kita nggak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Ragu terus, saya selamat nggak ya? Saya selamat nggak ya? Nah, itu, saudara. Jadi penting sekali, ya, tahu bahwa dosanya telah diampuni oleh karena namanya. Nah, yang kedua, kebutuhan Kristen anak adalah apa, saudara? Dia mengenal Bapa. Nah, kata mengenal di sini, saudara, bukan pengetahuan otak, bukan gnosis, tapi ginosko atau epiginosko, saudara, mengenal Bapa. Ya, jadi saudara, mengenal di sini artinya punya pengalaman intim dengan Bapa, kenal dia betul. Nah, anak-anak kita, saudara, udah kenal Bapak belum? Ya kan? Kalau dia belum kenal Bapak, ya kita mesti bawa dia, saudara, sampai dia kenal Bapak. Ya. Nah, mengenal Bapak itu, saudara, ya pasti kalau kita, saudaraku, ya adalah orang Kristen sejati, kita pasti mengenal Bapak. Karena hidup kekal itu katanya adalah mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Dia yang diutus oleh Bapa, ya kan? Nah, saudara, jadi mengenal Bapa akibatnya apa, saudara? Kita intim dengan Bapa, ya. Bukan hanya itu, saudara. Ya, kalau kita mengenal Bapa, ya berarti kita anaknya, kan? Kita punya Bapa, berarti kita anak. Berarti kita lahir baru, saudara. Ya, kita lahir baru, kita ya menjadi anaknya. Nah, saudara, banyak sekali orang Kristen, saudara, belum jelas pelajaran tentang lahir baru. Bahkan saudara, dia nggak tahu saya lahir baru nggak ya. Ya, katanya sih saya lahir baru. Kata siapa? Ya, kata pembina saya lahir baru. Ya, kata siapa? Ya, kata si Anu, PKS saya bilang saya lahir baru. Kamu jelas nggak? Enggak. Lahir baru gimana? Ya, mungkin ya Pak Edi udah, mungkin enggak. Nah itu, ya saudara, enggak jelas dia. Nah saudara, kalau kita anak Allah, ya bukan, kita yakin kita anak Allah itu lahir baru bukan karena apa kata orang, saudara. Ya, dibilang begini, Roh Kudus bersaksi di dalam dirimu, ya, bahwa kamu adalah anak Allah. Roh Kudus bersaksi, saudara. Ya, Roh Kudus membuat kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, jadi ada kesaksian roh kita lahir baru, saudara. Nah, itu dia, saudara. Nah, makanya ini mesti didapat oleh orang Kristen anak. Ya, kebutuhan ini. Kalau enggak, dia ragu terus. Saya lahir baru enggak ya? Nah, itu, saudara. Kemudian apalagi, saudara? Ya, kalau kita adalah mengenal Bapa, berarti kita apa? Kita anaknya. Nah, berarti kita tahu identitas kita. Kita tahu identitas kita sebagai anak. Ya, kita adalah anak Allah. Nah, saudara, kita kan udah belajar bahwa saudara, kita harus memberi identitas kepada anak-anak kita. Nah, saudara, identitas yang paling utama adalah identitas dia sebagai anaknya Allah. Nah, ini penting, saudara. Kalau dia nggak tahu identitas dasar ini, nggak ada gunanya kita ajarin identitas yang lain. Ya, kita nggak ada bedanya sama orang dunia. Ya, artinya, ya, identitas yang lain itu, saudara, ya boleh sih diajarin. Tapi kita harus, saudaraku, pertama ingetin dia itu anak Allah. Ya, identitas ini penting. Ya, kalau dia dapat identitas dia sebagai anak Allah,
wah, identitas yang lain, saudaraku, mudah ditanam dalam dirinya. Ya, gendernya lebih gampang, saudara. Ya, masa lalunya, ya, saudara. Terus apalagi, saudara? Ya, uh, faktor-faktor lain dari identitas, saudara. Ya, nah, kalau dia benar-benar tangkap dulu identitas dia sebagai anak Allah, itu yang penting sekali, saudara. Ya, nah, banyak orang nggak dapat identitas ini. Akibatnya, saudara, wah, dia jadikan hal-hal yang lain sebagai identitasnya. Perbuatannya, penampilannya, pencapaiannya menjadi identitasnya. Nah, akibatnya, saudara, dia menjadi orang yang, saudara, kalau nggak sombong, minder. Ya kan? Kalau kita jadikan penampilan, kita jadikan, saudara, pencapaian, kita jadikan apa yang kita lakukan, ya, sebagai identitas kita, saudara. Maka waktu pencapaian kita bagus, wah, kita saudara? Kita sombong. Ya, waktu saudara? Penampilan kita bagus, kita sombong. Ya, saudara, waktu apa yang kita lakukan baik, ya, kita, saudaraku, merasa, wah, saya berharga. Ya, tapi ingat, ketika penampilan, pencapaian, ya, kemudian, saudara, prestise kita jatuh, wah, kita juga jatuh jadi minder. Ya, makanya orang yang, saudara, identitasnya nggak jelas, ya, bergantung kepada faktor-faktor yang bisa berubah, maka waktu faktor yang berubah itu berubah, maka identitasnya hancur. Tapi kalau identitas kita berlandaskan kita anak Allah, ya, kita adalah anak Bapa di surga, ya, identitas ini, saudara, nggak bisa berubah, ya, karena sekali anak, kita tetap anak, nggak akan berubah-berubah, saudara. Ya, kita terus jadi anak Allah, ya, nggak besok jadi anak bebek, anak anjing, anak saudaraku, kita tetap anak Allah. Nggak berubah, sekali anak sampai selama-lamanya kita anak. Jadi karena kita anak, kita berharga. Kita berharga di mata Tuhan, di mata Bapa. Nah, ini mereka mesti tahu, saudara, identitas dia sebagai anak. Ya, nah, ini penting, saudara. Oke, nah, sekarang kita lanjut sedikit lagi di ayat-ayat ini. Nah, kalau orang muda, saudara, ini orang yang udah lewat masa Kristen anak. Ya, dia, ya, saudara, menjadi orang Kristen muda. Nah, dia, saudara, berhadapan dengan apa, saudara? Kebutuhannya orang Kristen muda apa, saudara? Yaitu dibilang gini, saudara, ayat yang ke-14. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, pergumulan orang Kristen muda adalah menghadapi kejahatan, saudara. Ya, menghadapi kejahatan. Nah, saudara, karena dia bergumul dengan musuh-musuhnya, saudara. Sama kayak secara jasmani, saudara. Ya, kita punya anak nih. Kalau masih bayi, masih anak-anak, kita lindungi banget, protektif banget. Ya. Jangan sampai dia diserang oleh, ya, musuhnya, saudara. Kita protek. Tapi kalau dia udah remaja, mulai pemuda, nah, kita mulai sedikit kasih kesempatan dia menghadapi tantangannya. Ya, nah, lama-lama makin dewasa, dia makin jadi pemuda, ya, kita bilang kamu harus mandiri, harus struggle menghadapi tantangan dalam hidup kamu. Nah, demikian juga secara rohani, saudara. Kalau kita Kristen orang muda, Tuhan mulai izinkan kita menghadapi musuh-musuh kita. Ya, siapa musuh-musuh kita, saudara? Yang mau mencelakakan kita supaya kita berbuat jahat. Ya,
Dosa itu pertama musuh kita. Kedua, saudaraku, musuh kita adalah apa, saudara? Dunia ini, ya. Dunia adalah semua sistem yang apa, saudara, melawan Tuhan, itu dunia. Ya, kemudian apa lagi? Ya, musuh kita, setan. Setan musuh kita, kuasa gelap, ya. Dan yang terakhir, siapa musuh kita, saudara? Ya, yaitu kedagingan kita. Nah, orang muda diizinkan oleh Tuhan mulai menghadapi musuh-musuhnya ini, menghadapi apa, saudaraku, kedagingan. Ya, 3 keinginan itu, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dia mulai, ya, nanti kalau saudara baca ayat 15, ya, itu yang disebut apa, keinginan-keinginan duniawi, ya, saudara. Nah, nanti saudara baca, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan hidup dengan apa, keangkuhan hidup. Ya, kita berhadapan dengan, ya, 3 hal ini kalau kita orang Kristen, ya, saudaraku, orang muda. Nah, kita kalau kalah, saudara, kita akan jatuh dalam kejahatan. Kita berbuat jahat. Ya, banyak sekali akibatnya orang Kristen muda ini yang nggak pernah di-equip, nggak pernah, ya, saudaraku, diperlengkapi, makanya dia jatuh bangun dalam, ya, apa, ikatan-ikatan tertentu, saudara. Ya, seperti apa, saudara? Ya, adiksi. Jadi banyak orang Kristen muda yang nggak dapat, saudaraku, kebutuhan ini, jatuh bangun dalam apa, pornografi, jatuh bangun, saudaraku, ya, dalam apa, saudara, bad habit, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya, saudara, yang jahat, ya, akhirnya saudara terikat dengan apa, saudara, alkohol, ya, kemudian saudara terikat dengan macam-macam kebiasaan buruk, onani, ya, saudara terikat dengan apa, saudara, masturbasi, ya, terikat dengan, saudaraku, ya, berbagai macam adiksi, ya, atau cinta uang, saudara. Ya, jadi 3 tak itu, ya, tahta, harta, wanita kalau buat pria. Ya, terikat, saudaraku, di situ. Ya, jatuh bangun di situ, nggak pernah menang-menang. Ya, nah, kenapa? Karena dia nggak tahu bagaimana mengatasi kejahatan. Ya, saudara. Nah, gimana caranya, saudara? Nah, ini kita hanya bisa mengatasi kejahatan kalau kita kuat dan firman Allah diam di dalam kita. Firman Allah berdiam. N-O-I-K-O, berdiam, berumah di dalam diri kita, saudara. Baru kita bisa kuat. Baru kita bisa, saudaraku, menghadapi kejahatan itu. Ya, saudara, itu tentang firman. Nah, tentang kuat. Kuat di sini, saudara. Ya, bagaimana kita bisa menghadapi kejahatan ini kalau kita nggak kuat secara rohani, saudara. Nah, kuat di sini bukan kuat gagah kita, ya, tapi saudara, Paulus berkata begini, hendaklah kamu kuat, ya, di dalam kasih karunia, ya, kuat dalam kasih karunia. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa kuat dalam kasih karunia sehingga kita bisa mengalahkan yang jahat? Nah, saudara, ini yang banyak orang Kristen nggak ngerti, ya. Gimana kita jadi kuat dalam kasih karunia? Tahu caranya, saudara? Nah, kasih karunia itu gratis. Kasih karunia itu adalah kekuatan Allah, ya, yang memampukan kita, ya, saudara, untuk taat kepada firman-Nya dan mengalahkan musuh-musuh kita. Ya, saudara. Jadi itu kasih karunia. Kasih karunia itu kekuatan, kemampuan dari Tuhan. Nah, kasih karunia datangnya dari mana? Nah, ini yang banyak orang nggak ngerti. Saudara. Orang pikir kasih karunia itu kita nggak perlu bikin apa-apa, diam-diam aja. Nanti kasih karunia datang sendiri. Kan semuanya kasih karunia. Betul, kasih karunia itu dari Tuhan. Pemberian gratis dari Tuhan.
Tapi kasih karunia nggak sampai ke saudara tanpa ada salurannya, saudara. Ya, salurannya atau apa, saudara? Sarananya. Nah ini, salurannya. Kalau saudara mau dapat listrik, saudara mesti ada kabelnya, colok ya ke listrik itu, saudara. Sumbernya udah ada, tapi ada kabelnya. Nah, kabelnya ini apa? Nah, kabelnya ini pun dari Tuhan, saudara. Kabelnya pun itu diberikan waktu saudara diselamatkan. Nah, kabelnya ini namanya ya disiplin rohani. Ini ya gawatnya gereja sekarang ada yang udah nggak mengajarkan disiplin rohani. Ya, dianggap disiplin rohani itu apa? Ya, itu legalistik, itu perbuatan. Tidak, saudara. Disiplin rohani pun itu kasih karunia dari Tuhan, tinggal dipakai. Ya, jadi kalau kita pakai disiplin rohani, ya saudara, seperti yang saudara lagi praktek puasa, itu disiplin rohani. Itu saluran kasih karunia. Waktu saudara praktek disiplin puasa, kasih karunia datang kepada saudara. Saudara mampu mengalahkan yang jahat ini. Ya, nah makanya kita mesti praktek disiplin rohani, baru kita bisa menang. Ya, banyak orang mau coba kalahin pornografi, setengah mati dia ngeden. Ya, akhirnya nggak kalah-kalah, dia yang dikalahkan. Orang coba ngalahin saudaraku bad habitnya, nggak bisa kalau nggak karena kasih karunia. Nah, untuk praktek kasih karunia perlu disiplin rohani. Nah, ini yang nggak diajarin di gereja. Ya jatuh bangun, babak belur orang Kristen. Ya, wah denger firman hebat, saudaraku. Ya, waduh, yang penting kasih karunia, semua kasih karunia. Tapi dia nggak tahu bahwa kasih karunia datangnya lewat salurannya. Salurannya itu disiplin. Ya, masa kita tolak disiplin, saudara? Nah, ini mesti kita ajarin. Ya, anak-anak kita praktek disiplin rohani. Ya, nah ini ada di mana, saudara? SPK pengabdi. Kalau yang Kristen anak tadi, SPK pemenang. Ya, nah makanya saudara, kita fokus ke sana. Ya, kemudian apa, saudara? Yang terakhir, baru kita bisa jadi Kristen Bapak. Ya, Kristen Bapak itu siapa, saudara? Orang yang udah lebih matang. Ya, udah matang rohaninya. Dia mengenal dia yang ada dari mulanya. Artinya, saudara, dia bertumbuh terus sampai dia, saudara, ya udah dewasa. Ya, nah dia lebih kenal, lebih banyak pengalaman dengan Allah. Dia tahu maksud abadi Allah. Dia tahu visi misi kerajaan Allah. Dia, saudaraku, siap membapai. Ya, nah ini yang saudara ya kita mesti capai, menjadi Kristen Bapak. Inilah arahnya. Jadi Kristen Bapak, saudara. Siap membapai orang lain. Ya, nah ini yang Tuhan mau, saudaraku, kita mencapainya. Nah, sekarang kita mau lihat perjalanannya orang Kristen, ya itu polanya seperti apa, saudara? Ya, bukan linear, tapi spiral. Ya, spiral artinya apa, saudara? Kayak naik gunung. Ya, nah itu keliling, ya spiral kan gitu, keliling, artinya pengulangan, tapi makin tinggi, saudara. Ya, pengulangan makin tinggi. Nah, ini penting, saudara. Ya, jadi kalau kita, ya saudara, nggak ikuti perjalanan seperti ini, kita nggak akan pernah mencapai sasaran yang Tuhan inginkan. Ya, yaitu keserupaan dengan Kristus goalnya. Nah, saudara, perjalanan kita bukan linear. Linear itu gini, kayak naik anak tangga, saudara. Saya dari anak tangga A ke anak tangga B, maka anak tangga A saya tinggalkan. Ya, kemudian saya udah sampai C, B, dan A saya tinggalkan.
Ya, jadi satu arah sekali tempuh. Nah, dalam perjalanan rohani kita bukan konsepnya linear, saudara, tapi spiral, pengulangan terus, repetisi, ya, repetisi, ya. Jadi pengulangan itu penting, saudara. Baik secara, ya, apa yang kita dengar, saudara, kita perlu ulangi lagi, baru kita bisa melakukan, ya. Karena saudara, kalau kita nggak pernah dengar ulang-ulang, jamin kita nggak melakukannya, saudara. Ya, makanya mentor rohani saya, Ralph Niebuhr, pernah bilang begini, saudara. It needs 6 to stick. Diperlukan 6 kali mendengar, baru kita nempel. Baru nempel apa yang kita dengar itu, saudara. Waktu sekali kita dengar, saudara, kita cenderung nolak. Ah, apa pula ini yang disampaikan, ya. Ah, ini Pak Edi nyampein hal yang kita udah tahu, ya. Kita udah tahu, apalagi nih. Nah, itu cenderungnya gitu. Tapi kalau diulang lagi kedua kali, teng, wah ada sesuatu yang dia sampaikan, ya. Teng, yang ketiga, saudara, ya, dia dengar lagi. Wah, ini penting ini. Keempat kali, teng, wah, saya perlu praktekkan ini. Ya, kemudian sekali lagi, teng, aduh, saya mau lakukan ini. Ya, dia dengar lagi, teng, udah, dia ambil keputusan melakukannya, saudara. Ya, jadi saudara mesti dengar ulang-ulang. Nah, kita di Abalov, konsep pemuritannya adalah spiral. Ya, hal-hal yang basic kita ulang terus, saudara. Ya, makanya SPK pemenang misalnya, kita ulang. Nggak apa-apa, saudara udah ikut lagi, tapi bawa jiwa, bina orang. Waktu saudara bina orang, saudara ngulang lagi kan. Ya, bahkan saudara semua banyak hal di dalam jemaat, ya, kita prinsipnya adalah apa, saudara, pengulangan. Contoh, ya, kalau kita dengar khotbah hari Minggu, mesti di follow up dengan saat teduh, saudara. Ulang terus. Ya, makanya dengar sekali, follow up-nya 7 kali. Ya, saat teduhnya diulang lagi, saudara. Baru kita bisa melakukannya. Ya, masih ingat Yakobus 1? Kenapa banyak orang tidak jadi pelaku firman? Tahu problemnya di mana, saudara? Bukan karena dia nggak pernah dengar, bukan. Tapi karena dia nggak pernah ngulang. Ya, nah, coba dibilang begini, orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, dia seumpama orang yang melihat cermin. Dia lihat cermin, saudara. Ya, lalu dia apa? Memandangnya sebentar lalu pergi, lupa bagaimana rupanya. Ya, nah ini saudara, berarti orang yang tidak jadi pelaku firman, problemnya di mana? Dia cuma memandang sebentar di cermin. Nah, cermin itu firman, saudara. Firman itu menunjukkan kita siapa, kondisi kita seperti apa, dan kita bisa jadi apa di dalam Kristus. Firman itu cermin buat kita. Ya, saudara. Nah, kalau kita lihat cermin hanya sebentar, lupa habis itu. Nah, lupa ini yang bikin kita tidak bisa taat. Makanya saudara, ya, bukan berapa banyak firman yang saudara dengar paling penting. Berapa banyak saudara mengulangi apa yang saudara dengar. Itu yang membuat saudara bisa jadi pelaku firman. Oke? Jadi saudara, dia bilang, tapi orang yang meneliti hukum yang memerdekakan, meneliti itu ulang-ulang. Ya, dia belajar lagi, teliti lebih dalam lagi, belajar lagi. Nah, ini pengulangan, repetisi, saudara. Nah, orang ini bisa melakukan, ya. Contoh SPK kita, ya. Sekarang kita tekanannya bukan cuma tahu firman sekali, ya. Kita dengar, ya, SPK, saudara, satu pelajaran, ya, sekali dengar, ya.
sharing kali yang kedua kita dengar, saudara. Ya, terus apa? Ada saat teduhnya, dikerjain saat teduhnya, saudara. Itu 7 kali, 7 session berarti dia dengar lagi, saudara. Tiap hari ya ada firman tentang keselamatan. Topik waktu dia bahas keselamatan. Ya, jadi dia dengar berapa kali? Dengar sekali, sharing sekali, udah 2 kali, ya. Dengar lagi 7 kali, 9 kali. Maka dia bisa jadi pelaku firman, saudara. Ya. Nah, itu. Jadi pemuritan prinsipnya pengulangan, bukan sekali tempuh linier. Oh, saya udah pernah Pak ini ikut SPK ya. Oh, saya nggak level lagi. Bye-bye SPK ya pemenang, saudara. Saya mah levelnya udah tinggi, nggak tahu tingginya sampai mana saya nggak tahu. Ya, saudara. Dia praktek apa enggak? Ya, dia nggak peduli. Yang penting gua udah lewat pelajaran itu. Ya, udah lulus dan lolos. Enak aja, saudara. Nah, ini prinsip pemuritan, saudara, pengulangan. Ya, kita mesti ulang-ulang. Nah, saudara, kalau kita nggak ulang-ulang, ya nggak bisa, saudara. Ya, makanan pokok itu mesti diulang terus. Ya, saudara. Nah, nanti ada makanan suplemen. Nah, itu ya prinsipnya mosaik. Yang mana dulu yang diperlukan. Kayak orang naik gunung, saudara. Orang naik gunung, dia ya mesti ada stopnya, istirahat sebentar ya di apa namanya saudara, rest area. Ya, naik gunung itu kemudian dia stop, ya dia istirahat, saudara. Nah, di apa? Waktu dia istirahat ada warung di situ, ya ada apa? Kalau di Amerika di negara maju ya ada toko di situ, saudara. Ya, tempat station kita bisa belanja. Ya, di situ bisa beli minuman, makanan, ya beli senter, baterai kalau udah nggak ada, tali, ya kemah, ya apa aja keperluan perjalanan, saudara. Ya, nah itu namanya apa, saudara? Rest area. Ya, sekalian di situ ada station. Kita diperlengkapi. Nah itu dia. Apa yang tidak lengkap dilengkapi. Nah, demikian juga saudara, kita dalam perjalanan rohani ada equipping station. Ya, kita diperlengkapi apa yang kurang, ya, yang kita belum mampu di-equip supaya kita mampu. Ya, nah, equipping ini saudara ada macam-macam. Keuangan, keluarga kita perlu di-equip ya. Nah, saudara sebagian udah tahu di gereja di ya saudara KTC ya dan JGC sudah mempraktekkan ini. Ada equipping, ikutin saudara. Ya, itu bagian dari spiritual journey. Ya. Nah, jadi saudara ini caranya kita bertumbuh. Nah, sekarang yang terakhir saya mau sharing singkat aja. Jadi cara bertumbuh dalam perjalanan rohani itu seperti apa? Pertama, kita perlu berjalan bersama kompak kita, saudara. Ya, ingat, lihat gambarnya, saudara ya. Nggak ada orang yang jalan daki gunung sendirian, bahaya sekali, saudara. Ya, makanya dianjurin nggak boleh sendirian daki gunung itu. Ya, nyelam aja, saudara, nggak boleh sendirian. Ya, dianjurkan minimal berdua. Nah, ini kompak, saudara. Kita harus punya kompak, baru kita bisa ya berjalan dalam spiritual journey. Nah, makanya anak-anak saudara, termasuk saudara, harus terlibat di kompak. Kalau enggak, gimana mau bertumbuh? Ya, nah, doain supaya keluarga saudara, anak-anak saudara punya kompak. Anak saya punya kompak, saudara. Ya, nah, mereka semua punya kompak. Baru dia bisa tumbuh. Ya, kenapa, saudara? Kalau nggak punya kompak, saudara, kita nggak bisa belajar ya di kelompok. Ya, saudara, belajar yang paling hebat, saudara, udah di research oleh seorang saudaraku
hamba Tuhan, juga bisnismen namanya Carl Horton. Ya, beliau saudara membuat penelitian ya sistem saudaraku belajar yang mana, sistem pemuritan mana yang paling efektif mengubah hidup orang dan menghasilkan kepemimpinan. Ya, nah dia temukan kalau kelompok besar, saudara, kelas besar, nggak ada kelompok kecilnya, hanya kelas besar. Misalnya saudara datang ke hari Minggu dengar khotbah tiap minggu, tapi saudara nggak pernah terlibat di kelompok kecil, hanya dengar khotbah hari Minggu aja. Nah, ini hasil risetnya. Mau tahu saudara? Ya, efektivitasnya merubah hidup orang dan menghasilkan kepemimpinan adalah 0%. Makanya saudara boleh duduk dengar khotbah hari Minggu, saudara. Ya, nggak salah dengar khotbah. Tapi kalau hanya itu, 0%. Tidak mengubah hidup saudara sama sekali. Ya, mungkin menambah pengetahuan. Khotbahnya hebat ya. Aduh, lucu deh. Yang khotbah mirip Jackie Chan. Ih, gua seneng hari ini khotbahnya. Sampai di situ aja. Berubah nggak? Nggak berubah hidupnya, saudara. Dia jadi pemimpin nggak? Enggak. Ya, saudara. Sampai akhir hidupnya nggak bakal berubah. Ngeri nggak, saudara? Nah, kalau komsel 10-20 orang, 10-15 orang, efektivitasnya hanya berapa, saudara? 10%. Ya, 10%. Tapi kalau one on one, 2 orang, saudara. Nah, kalau kita sebutnya 2-3 orang, kompak berarti, saudara, itu efektivitasnya 90%. Orang akan ngalamin perubahan hidup 90%. Ya. Dan saudara, efektivitasnya setinggi itu. Ya, menghasilkan kepemimpinan. Nah, makanya kita mesti ada kompak, saudara. Dalam perjalanan rohani, nggak bisa sendirian. Nah, Ibrani 10 ayat 24-25 ini tentang kompak sebenarnya, saudara. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Wow, saudara, ini penting. Ya. Jadi saudara, kalau kita mau bertumbuh sampai Yesus datang, ya saudara, kita harus ada dalam komunitas yang saling apa? Saling memperhatikan. Ya, kata memperhatikan ini adalah kata neo. Kata neo artinya memperhatikan orang sampai kita tahu kondisi sebenarnya dalam hidupnya, saudara. Itulah memperhatikan. Jadi, kalau saudara mengasihi saudaramu, kau akan memperhatikan dia. Ya, memperhatikan itu gini. Ya, kita terus ya mengamati dia sampai kita tahu kondisi dia yang sesungguhnya. Ya, tentu dimulai dengan kita mendengarkan dia. Ya, dia punya pergumulan apa? Ya, kondisi rohaninya seperti apa? Itulah menggembalakan, saudara. Yesus bilang, saudara, Petrus, engkau mengasihi aku. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Baik, kata Tuhan. Ya, feed my lambs. Ya, kalau kamu mengasihi aku, beri makan anak-anak dombaku. Kalau di kompakmu ada anak domba, ya, jiwa baru, saudara mesti ajarin dia SPK langsung. Kasih minum susu. Jangan lama-lama. Ya, jangan dibiarin, saudara. Ya, kasih minum susu itu tandanya saudara mengasihi dia. Saudara memperhatikan dia. Ya, karena itu need-nya dia. Dia Kristen anak. Dia perlu susu SPK, ajarin. Ya.
Jangan dibiarin, saudara. Saudara nggak mengasihi dia kalau saudara nggak feed my lamb. Ya, feed, kasih makan anak-anak dombaku. Terus yang kedua, Petrus tanya lagi, saudara. Ditanya Tuhan, kau mengasihi aku? Ya Tuhan. Yang kedua dia bilang gini, tend my sheep. Ya, tend itu artinya pelihara atau apa ya, saudara? Ya apa memelihara. Ya artinya gini, gembala itu kalau memelihara domba, saudara, dia pegang-pegang dombanya, dicek dulu sehat nggak, dipegang-pegang, disentuh-sentuh sama tangannya. Nah itu artinya tend, ya saudara. Jadi dia cek dombanya sehat nggak? Kenapa dia kurus? Kenapa dia nggak beranak? Kurang apa dia? Oh, kurang nutrisi A. Maka berikutnya, ya Yesus tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya, nah yang ketiga Tuhan bilang, feed my sheep. Ya, beri makan domba-dombaku. Kalau kamu udah tahu dia nggak sehat, beri makan supaya dia sehat. Ya, di mana dia tidak sehat, jawab kebutuhan itu. Nah, itulah menggembalakan. Jadi di kompak kita harus saling menggembalakan, saling tolong-menolong, menjawab kebutuhan tiap level saudaraku pertumbuhan. Kalau di kompak saya ada jiwa baru, saya harus cepat ajarin dia SPK, kasih minum susu. Ya, supaya tadi itu dia ngerti dosanya sudah diampuni, ya, bahwa saudara dia mengenal Bapa. Kalau ada orang Kristen muda, ya kita harus peduli. Dia masih gawat ini, jatuh bangun dalam dosa pornografi. Nah, itu kita tolongin dia. Ya, berarti kita mesti beri makan dia, saudara, yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Nah, saudara, jadi ini ya, inilah kompak. Ya, jadi kita nggak bisa jalan sama-sama, kita harus jalan bersama. Ya, nah, kenapa, saudara? Ini saya akan sedikit lagi ya. Kenapa perlu berjalan bersama, saudara? Karena, saudara, ya pemuritan itu, ya itu belajarnya lewat meniru, saudara. Meniru, ya. Jadi kita nggak bisa sendirian. Pemuritan itu sendirian nggak bisa, saudara. Makanya nggak efektif. Sendirian ya sama sekali nggak bisa, saudaraku, mengalami ya perubahan. Ya dia belajar dari siapa? Masa dari langsung Tuhan Yesus? Nggak bisa. Ya Paulus bilang begini, tirulah aku, 1 Korintus 11 ayat 1, tirulah aku seperti aku meniru Kristus. Jadi belajarnya lewat meniru. Ya, ada seorang anak kecil, saudara. Ini pernah terjadi. Dia terpisah dari orang tuanya, saudara. Ya, dia masuk hutan. Dia kemudian, saudara, ya dia bergaulnya sama binatang terus. Dia hidup, tapi saudara ditemukan satu kali dia nggak bisa ngomong, ya nggak bisa saudaraku, jalan seperti manusia lurus kayak binatang dia jalannya, saudara. Nah kemudian ya mereka, saudaraku, bingung kenapa anak ini hidup ya tapi dia nggak bisa melakukan apa yang orang tuanya, yang orang normal lakukan, saudara. Tahu kenapa, saudara? Nah ini dia, penelitiannya mengatakan karena manusia belajarnya lewat meniru. Nah, dia di hutan sendirian. Yang dia tiru siapa, saudara? Binatang-binatang. Makanya dia kayak binatang, saudara. Ya, nggak ada contoh, nggak ada teladan. Dia nggak bisa jadi seperti, saudaraku, manusia normal. Nah, sama, saudara. Kalau kita mau serupa Kristus, ya goalnya kan serupa Kristus. Paulus bilang begini, tirulah aku seperti aku meniru Kristus. Makanya nggak ada orang, saudara, bisa ya bertumbuh dalam pemuritan kalau dia nggak pernah ikut kompak. Nggak bisa.
Sendirian nggak bisa. Terlalu besar juga nggak bisa. Ya, 1.000 orang gitu, saudara, nggak bisa. Ya, komsel aja, saudara, untuk mengubah orang kurang efektif. Tapi komsel penting, ya, kompak, saudara. Itu yang mesti saudara ada di dalamnya. Nah, yang terakhir, kalau kita mau bertumbuh, kita mesti diperlengkapi. Ya, pertama diperlengkapi dengan firman. Sampai firman itu ya berdiam dalam diri kita. Nggak cuma nempel, berdiam. Baru kita kuat. Ya, kita baru bisa berubah hidupnya. Baru bisa jadi serupa dengan Kristus. Kalau engkau tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Baru kita berbuah. Ya, nah yang terakhir, saudara, kita mesti diperlengkapi oleh 5 pelayanan, 5 jawatan. Ya, next. Nah, saudara, kita mesti apa, saudara? Diperlengkapi, dilatih. Ya, jadi kita nggak bisa sendirian hanya kompak aja. Ya, jadi kompak aja nggak bisa, saudaraku, bertumbuh sampai menjadi apa, saudaraku, dewasa. Ya, kompak itu kan cuma sistemnya, tapi dia perlu diperlengkapi, kompaknya perlu diperlengkapi terus. Ya, baru saudara dia akan jadi dewasa nanti, mencapai kedewasaannya bersama-sama dengan komselnya. Nah, saudara-saudara, inilah ya saudara perjalanan rohani kita. Nah, saya dorong saudara praktekkan mulai dari keluarga saudara. Ya, pastikan anak-anak saudara bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan rohani ini. Pastikan anak-anak rohani saudara bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan rohani yang kita hari ini pelajari. Ya, Tuhan memberkati saudara. Baik, saya kembalikan ya, sorry ini agak panjang pelajarannya hari ini. Nah, saya kembalikan untuk teman-teman. Kalau ada yang mau meneguhkan silakan, atau mau bertanya. Kita masih ada mungkin ya 10 menit, 12 menit, silakan. Ya, silakan ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung open mic ya. Ya, sambil menunggu ya Kak. Tadi kan Kak Edi ajarin untuk kita menerima kasih karunia itu butuh sarana kasih karunia, yaitu disiplin rohani. Nah, tetapi kan kadang-kala kan kita melihat itu hanya sebagai satu legalitas ya, atau agamawi gitu ya Kak. Nah, bagaimana supaya disiplin rohani itu tidak menjadi satu legalitas atau menjadi satu agamawi di dalam kita menjalankan disiplin rohani itu, Kak Edi? Ya, agamawi atau tidak, ya, itu yang menentukan, ya, bukan karena kalau sesuatu yang kita lakukan rutin, berarti ini bosen nih rutin, wah ini agamawi. Enggak. Ya, disiplin itu harus rutin. Namanya disiplin, ya kan? Nah, Paulus itu disiplin sekali, ya, sampai dia sehari itu dia ya renungin firman tiap hari, ya, dia itu puasa seminggu 2 kali. Paulus itu, ya, dia kan orang Farisi, udah biasa dia puasa 2 kali. Kalau orang Farisi, ya, orang Kristen umumnya sekali, ya, di gereja mula-mula itu disiplin, ya. Nah, terus apalagi saudara, ya, dia bilang gini, aku melatih diriku, ya kan, menguasainya demikian rupa, jangan sampai ya nanti dia yang memberitakan Injil dia ditolak dapat mahkota maksudnya, ya. Jadi saudara, dia ya sangat disiplin. Nah, jadi saudara, yang menentukan itu agamawi apa enggak, apa kita bergantung sama Roh Kudus atau tidak. Ya, ingat, Yesus saja waktu praktek disiplin dibilang begini, ya, maka penuhlah dia dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Jadi ingat, disiplin rohani bedanya sama yang agamawi sama enggak adalah yang satu dipimpin Roh Kudus, yang satu
ya cuman untuk apa? Untuk dipuji orang, ya. Dia melakukan itu sebagai rutinitas saja. Nah, itu bedanya di situ. Jadi kita harus dipimpin Roh Kudus. Kalau enggak, ya disiplin kita enggak mendatangkan itu kasih karunia itu. Ya, oke. Ya, silakan Bapak Ibu, teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya atau meneguhkan, silakan bisa langsung open mic, atau kalau mau tulis di chat juga boleh. Ya, terus yang tentang pemuritan itu ya Kak. Jadi kan pemuritan itu belajarnya dengan meniru, ya Kak. Nah, cuma seringkali kan kita selama ini pemuritan lebih banyak mengajar ya, mengajar. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu bisa seperti Paulus tadi itu memberikan teladan itu Kak di dalam pemuritan. Ya, itu yang apa praktikalnya gimana Kak kira-kira kayak di? Ya, jadi contohnya aja ya saat teduh. Ya, kita jangan cuma ngajar. Ngajar perlu. Ya, saat teduh itu begini. Tapi kita contohin di dalam kompak. Nah, yang lebih dewasa rohani, dia contohin. Ya, ingat, action speak louder than voice. Waktu kita praktek disiplin merenungkan firman, ya, kita kirim misalnya, ya saat teduhnya. Ya, nah itu menjadi contoh kan buat mereka. Wih, dia ya tiap hari loh saat teduh, ya kan? Terus dibaca saat teduhnya seperti apa? Waduh, ya dia dapat banyak pencerahan ini lewat saat teduh ya. Nah, itu menimbulkan apa? Motif dia mau seperti itu. Ya, dan dia akhirnya tiru itu. Jadi meniru, makanya Paulus bilang, tirulah aku seperti aku meniru Kristus. Ya kan? Nah, jadi saling tolong-menolong menjadi model, contoh. Nah, cepat sekali. Karena semua saling belajar kan. Nah, bukan berarti yang udah dewasa rohani, ya berarti dia udah nggak perlu meniru yang lain. Enggak loh. Kadang-kadang dalam pemuritan saya belajar dari orang yang saya muridkan. Ya kan? Saya belajar dari dia ada banyak hal yang baik. Nah, kita saling meniru, saudara. Ya, tapi tentunya terutama yang lebih senior lebih banyak ditiru, ya. Nah, ada cerita gini, Adi, ya kemarin Minggu saya khotbahin. Ada pemburu dia tembak singa, mati semua singanya, tinggal anaknya ketemu bayi singa. Nah, bayi singa ini dibawa pulang dipiara. Ya, setelah 5 tahun dia dikasih makan, dipiara di kandang, ya maka pemburu ini pikir, wah kesian kita lepasin aja singa ini, ya kan? Dilepas singanya, ternyata singanya hidup nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia nggak mampu cari makan, ya karena dia 5 tahun dikurung di apa? Di dalam kurungan dikasih makan. Jadi dia nggak ngerti skill mencari mangsa itu gimana. Dia nggak pernah terlatih. Ya, karena singa belajarnya itu lewat komunitas. Dengan meniru. Ya, meniru induknya, meniru kakaknya yang lebih tua. Ya kan, singa kalau berburu diajak. Singa-singa yang junior diajak. Ya, singa yang senior kasih contoh dulu. Kejar, mereka ikut di belakang niru, kejar, ya. Nah, strateginya diturunkan ke mereka, diajarin sampai akhirnya mereka paham. Nah, demikianlah pemuritan nggak bisa sendirian. Ya, kita pikir oh saya bisa jadi murid Kristus sendirian. Ya, baca aja firman Tuhan. Ya, saya ikut sekolah Alkitab sendirian, tapi jamin nggak jadi, saudara. Ya, jamin nggak jadi serupa Kristus. Jadi kita mesti belajar di
kompak. Itu paling ideal, kompak ya. Oke. Ya, yang terakhir Kak Edi, saya ini ada kayak satu kegalauan ya, antara bagaimana hidup saya itu menjadi teladan, menjadi suratan Kristus yang terbuka, dengan apa itu namanya, jangan sampai juga sikap hati saya itu hanya untuk ingin dilihat oleh orang, gitu ya. Jadi kan ini kayak dua hal ya Kak. Bagaimana hidup saya itu bisa menjadi inspirasi buat orang lain, bisa menjadi teladan, tapi di satu sisi juga kan jangan sampai itu sebagai satu apa ya, hanya untuk dilihat oleh orang. Nah itu bagaimana Kak? Ya, Apa namanya, sikap hatinya itu seperti apa yang benar seharusnya Kak? ya. Jadi yang Tuhan larang bukan supaya dilihat orang. Nah, itu kalau sampai di situ aja, itu kita bisa salah tafsir. Nggak salah dilihat orang, itu nggak salah. Ya, tapi dilihat orang supaya dipuji. Nah, itu ya kan? Jadi problemnya bukan dilihat orangnya, problemnya dipujinya. Ya. Nah, ada ayat lain, ya, ada ayat lain bilang begini. Ya. Nah, itu beberapa ayat sebelumnya, pasal 5 Matius kan. Nah, dibilang gini, ya, kamulah terang, kamulah garam, ya kan? Nah, dia bilang gini, tunjukkanlah perbuatan-perbuatanmu di depan mereka, di depan orang, supaya Bapakmu dimuliakan. Jadi nggak salah menunjukkan perbuatan baik di depan orang, tapi motifnya nggak boleh supaya dipuji. Itu ya, jadi itu nggak bertentangan dua prinsip itu kalau kita teliti dengan tepat ya menafsirkannya. Oke. Ya, jadi kalau sampai motifnya karena ingin dipuji, nah itu udah Ya, batasannya ya, Edi ya. ya, ya. Tapi memang kadang-kadang ada hal-hal yang kita lakukan supaya kita nggak dipuji, kita menghindar dari dilihat orang. Bisa juga. Contoh John Sung. Dia kalau habis khotbah dia nggak mau ketemu orang. Dia masuk kamar. Kenapa? Supaya jangan ketemu orang, dia dipuji kan capek dia. Aduh, mesti kembalikan kemuliaan ke Tuhan, terus dia capek. Udahlah, dia diam aja di kamar, karena dia tahu itu kelemahan dia. Nanti kalau dipuji-puji, dia jatuh, ya kan? Nah, itu sih aplikasinya ya bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi yang intinya bukan nggak boleh dilihat orang ya, tapi jangan sampai dilihat orang terus dipuji. Nah, itu dipujinya yang paling menjadi akar masalahnya ya. Oke. Ya. Baik. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, apakah ada yang mau meneguhkan atau bertanya? Silakan. Iya, saya mau nanya. Saya mau bilang, Pak Edi, saya rasa kalau kita sebagai Bapak rohani, Bapak jasmani, kita tuh kalau mengajar, apa yang kita omongin, apa yang kita ajarkan tuh harus sesuai dengan kelakuan kita. Sama anak jasmani juga begitu. Nih, apalagi sama anak rohani. Jangan kita mengajar aja, tapi kelakuan kita tidak sesuai, kita tidak melakukan. Itu akhirnya orang nggak bisa menerima, malah balasannya anak jasmani pun bisa kurang ajar sama kita. Gitu. Jadi apa yang kita ajarkan kepada anak-anak harus dengan kelakuan kita, dengan sesuai dengan karakter kita. Umpamanya kita bilang jangan suka marah-marah gitu. Kita harus harus tunjukkan kita pun nggak suka marah-marah gitu. Jangan bicara kasar. Nah, kita pun harus udah ngomong jangan ajarin dia jangan bicara kasar. Omongan kita juga nggak boleh kasar, nggak boleh kotor. Jadi apa yang kita ngomong harus kita praktekkan dengan kelakuan. Jadi itu anak bisa nurut, bisa menghargai kita.
gitu. Tapi kalau kita bilang jangan marah, tapi kita marah-marah terus, akhirnya kita dapat ejekan. Tuh anak jadi kurang ajar sama kita. Gitu. Jadinya kita harus kita jadi bisa menerima dan mencontoh kita gitu. Banyak orang tua Bapak jasmani, Bapak rohani udah ngajarin mengasihi gitu, mengasihi saudara apa gitu. Tapi dianya sendiri nggak mengasihi, egois. Jadi itu anak jadinya malah mengejek gitu, nggak nurut sama kita. Tapi kalau kita dengan apa yang kita katakan benar-benar dia lihat ada mungkin dia nurut, dia nggak mendapatkan kesalahan pada kita gitu. Jadinya kelakuan sama perkataan harus sesuai dengan hati, dengan perkataan, kelakuan kita gitu. Iya, ya. Umpamanya kita ajarin anak, kamu jangan boros, jangan foya-foya, hidup perlu kebutuhan aja gitu, jangan keinginan gitu. Tapi dia lihat kita orang tua nih ngomong begitu, tapi kita terus belanja terus. Akhirnya tuh anak kan jadi bingung. Ini omongannya kok nggak bener orang tua nih tuh. Tapi dia yang melakukan, dia melarang-larang kita. Akhirnya dia jadi nggak nurut, jadi malah berani sama kita tuh. Tapi kalau kita mengajarkan dengan kelakuan kita, dia nurut. Kita membuktikan ini hasilnya ini gitu. Jadi masuk ya gitu. Betul. Jadi itu betul. Ya. Ya, tapi kita ingat satu hal, kita belum sempurna, saudara. Bukan kita mesti baik dulu baru boleh ngajar. Enggak. Nah, kita ngajar, kita ngomong, saya pun masih dalam proses ikutin ajaran ini. Ya, jadi kita nempatin diri kita juga jadi murid buat apa? Buat firman yang kita dengar. Ya, kalau kita ngomong begitu, nah anak-anak kita ngerti, oh ya papa saya juga dalam proses, ya dia juga belajar, ya jadi bukan tunggu udah sempurna baru boleh ngajar, ya kapan kita ngajarnya? Tapi boleh ngajar, tapi kita mesti belajar melakukan firman itu. Kita belum sempurna, bahkan ya Yesus bilang begini sama murid-muridnya. Kalau ada orang Farisi yang ngajarin firman, dia kan Farisi nggak melakukan kan? Nah, kata Tuhan apa? Dengerin, taat sama apa yang dia ajarin. Karena yang dia ajarin firman, walaupun dia nggak melakukan. Nah, ini juga prinsip pemuritan yang kita mesti belajar. Ya, jadi anak rohani juga mesti belajar. Bapaknya misalnya sempat ngajar sesuatu dia belum lakukan misalnya ya. Nah, nggak boleh langsung, ya bohong ini. Udah, gue nggak mau dengerin. Nah, itu juga salah. Ya, memang betul kita harus jadi teladan. Tapi kalau dia ngajarin sesuatu, dia belum melakukan, atau dia belum sempurna melakukan, nah pegang prinsip itu yang Yesus bilang. Farisi aja kalau ngajar firman, kita mesti dengerin dan taat. Karena yang dia ngomong benar. Ya kan? Nah, kita sering karena orang yang ngajar belum taat, ya kita terus jadi kecewa. Kita bilang, udah deh, gue juga nggak mau taat deh. Dia nggak mau taat. Nah, itu salah. Ya, jadi ini yang kita mesti buang sikap menghakimi di hati kita ya. Dia juga belum taat. Percuma, gue nggak mau denger. Nah, itu juga salah sifat itu. Tapi yang tadi ibu itu bilang benar. Ya, kita mesti jadi contoh semuanya. Ya, tapi ingat kita belum sempurna. Siapa di sini yang udah sempurna? Enggak ada. Ya, nah semua kita mesti tunduk sama firman. Kalau firman ngajar begini, kita taat aja. Kita belajar taat, ya kan? Nah, dia belum taat, oke, saya ampuni dia belum taat, ya kan? Nah, tapi saya nggak mau terganjal karena dia belum taat, saya juga nggak mau taat, ya kan? Gitu. Ya, jadi itu tambahannya. Baik, mungkin karena waktu ya Pak. Ini baik, saya mau sampaikan sesuatu. Nah,
mulai saudaraku minggu depan ya saya mungkin tanggal 10 nanti masih ada. Tanggal berapa itu minggu depan? Tanggal 9. 9. Ya, saya masih bisa ngisi sekali. Nah, setelah itu nanti saya ke Brazil. Ya, kami pimpin tim ke Brazil. Jadi saya nanti kalau tetap mau saya mengisi, saya akan lanjutkan membahas tentang spiritual journey. Ya, tapi pakai video nanti. Ya, ada kalau nggak salah 4 video nanti sampai saya pulang. Nah, jadi minggu depan masih ada sekali lagi ya, kita lanjut membahas tentang spiritual journey ini. Ya, ini menarik sekali saudara. Ya, supaya kita semua bertumbuh dalam perjalanan rohani. Oke, baik. Ya, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas, Pak Hadi. Silakan. Ya, terima kasih Kak Edi buat pengajaran waktunya pagi hari ini, Kak. Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya, Bye. teman-teman. Sampai ketemu. Terima kasih Kak Edi. Terima kasih.